fi'lan. Bagaimana, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana membuat, mengerjakan, bertindak Rabbuka Tuhanmu? Apakah kamu tidak melihat bagaimana bertindak, berbuat Rabbuka Tuhanmu bi ashabi terhadap ashab? Nah, itu ashab kelompok alfil gajah. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah telah membuat bertindak terhadap golongan tentara gajah? Karena itu ada ashab itu kan itu tentara gajah ya, tentara gajah. Itu ya, itu ayat pertama begitu bunyinya. Alam taro, apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan kaifa kumaha fa'ala Allah berbuat, bertindak terhadap bi ashabil fil, terhadap pasukan gajah. Kumaha Allah saya berbuat terhadap pasukan gajah teh. Pasukan gajah kan ingin merobohkan Ka'bah. Nanti di ayat selanjutnya lah dijelaskannya ya. Ini arti dari ayat yang pertama. Jadi supaya nanti kalau dibaca semalam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayatnya arti namanya ayat itu waqliyat baguru. Ya. Ya, kita lanjutkan ke kemarin di surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan jangan kalian meninggal illa wa antum muslimun. Dalam keadaan janganlah meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ayeuna hayang teu paeh dalam keadaan kafir. Hayang sugan palit. Palit ayah raya. Pasti orang Islam itu tidak akan mau meninggal dalam keadaan kafir. Maka di ayat selanjutnya, bagaimana bertakwanya kepada Allah, jangan sampai kita meninggal dalam kondisi kafir. Di ayat 103, wa'tasimu maka berpeganglah. Cepeng Pak, pegang, cepeng. Naon kudu dipegang? Hablillahi, tali Allah. Tali Allah apa? Tali Allah Al-Quran. Agama Allah, tali Allah itu agama Allah. Apa agama Allah? Tali Allah itu adalah Al-Quran. Pegang Al-Quran. Makanya kata Rasulullah, lan tazillu bihima abadan. Tidak akan tersesat orang yang memegang Al-Quran. Jadi mau nyasar. Kan kedua mau nyasar, berobik. Isi megang Al-Quran mau nyasar. Berpeganglah terhadap tali Allah, Al-Quran. Jami'an semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Hiji, takwa kepada Allah dengan berpegang kepada Al-Quran. Nuka dua, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Gara-gara beda paham agama, si eta masuk kunut, si matara ke masjid akhirnya teh. Oh iya mah kelompok Pak Aye, moal ke masjid aya kelompok Pak Aye, atau ya kelompok Pak Aris, moal ke masjid, atau ya kelompok Abah, abdi moal ke masjid. Wala tafarraqu, ulah rek bercerai-berai. Justru harus wa'tasimu, berpegang. Ulah nepikeun ka bercerai-berai. Itu adalah sifat orang yang bertakwa itu di situ. Jadi di ayat sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu. Salah satunya adalah wa'tasimu bihablillah, satu. Yang kedua wala tafarraqu, jangan bercerai
berai. Di Perum ya kelompok paropik, ya kelompok paropik ke masjid amual. Ulah, jangan justru harus bersatu. Harus bersatu, hari umat Islam harus bersatu, ulah bercerai-berai. Nah, kalau tidak berpegang kepada Al-Quran, bercerai-berai, maka dia bukan orang yang benar-benar bertakwa. Yang ketiga, wadhkuru ni'matallahi alaikum, wadhkuru dan ingatlah, bersyukur. Wadhkuru bersyukurlah, ingatlah nikmatallahi terhadap nikmat Allah alaikum yang diberikan kepada kalian. Bersyukur, kumaha cara bersyukur? Ulah bercerai-berai. Ulah bercerai. Id kuntum a'daan, dulu a'daan. Kalian itu saling bermusuhan di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah dulu saling bermusuhan, saling membunuh, saling iri, dengki, jahil, ganiaya. Nah itu. Dulu zaman jahiliyah itu seperti itu. Nah kalau di zaman sekarang masih ada orang yang bercerai-berai gara-gara beda paham atau gara-gara kelompok, maka apa bedanya dengan zaman jahiliyah? Maka cing atuh ulah nurut zaman jahiliyah geus aya nama hayu urang hiji. Ayo bersatu. Dulu mah pan kitu Allah. Dulu kata Allah tuh kalian itu a'daan saling bermusuhan zaman jahiliyah. Tapi terus ku Allah fa'allafa baina qulubikum, ku Allah disatukan hati kalian. Dengan apa? Lahirlah Islam. Maka Islam itu adalah satu. Wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Lamun henteu kitu berarti kembali lagi ke zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah zaman naon? Zaman bodoh. Jadi zaman bodoh, zaman kegelapan, zaman jahiliyah. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, fa'asbahtum kemudian Allah menjadikan kalian itu bi ni'mati dengan nikmat Allah ikhwana terus bersaudara, abdi jeung abah teh dulur seagama jeung baris dulur ikhwana bersaudara. Lamun ayeuna abah gering wayahna kudu di longok, da abah teh dulur urang. Paris gering, Pak Ajis gering, ngomong Pak Ajis gering, naon gering Pak Ajis bisa ngerokok ya. Ampun Pak Ajis gering, naon gering Pak Ajis bisa ngerokok, longok, cenah longok beda. Nah, ngeri Pak Ajis, tolong dianggap Pak Ajis berita. Mana beda? Asbatum gagal rokok jadi mana? Fasbatum bi ni'mati ikhwana. Allah itu terus menjadikan, dulu ketika zaman jahiliyah itu saling bermusuhan, lantas Allah dengan nikmatnya menjadikan menjadi saudara. Dulu mah kata Allah hampir wa kuntum, kalian itu ala syafa hufratin minan nar, hampir berada pada jurang neraka. Jadi lamun teu berpegang kepada agama Allah, lamun bercerai-berai eta teh hampir kata Allah berada dalam jurang neraka. Artinya kalau hampir kafir, kan yang masuk neraka itu orang kafir. Kalau tidak berpegang kepada Allah, kalau bercerai-berai, maka itu kondisinya dalam keadaan kafir, hampir saja itu berada dalam jurang neraka. Zaman jahiliyah diselamatkan ku Allah dengan nikmat Allah, fa'anqadzakum minha, kemudian Allah menyelamatkannya. Hampir jurang neraka ku Allah diselamatkan. Kadzalika yubayyinullah, hal yang begitu Allah jelaskan lakum kepada kalian ayat-ayat Allah itu la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi lamun anu berkelompok-kelompok, bercerai-berai,
kemudian tidak memegang teguh kepada agama Allah, tidak mengingat nikmat Allah, maka dia selamanya susah untuk mendapatkan hidayah. Lamun hayang hidayah mah nya hiji pegang Allah, dua jangan bercerai-berai, yang ketiga ingat nikmat Allah. Insya Allah bakal menang hidayah. Pan hayang orang tadi bimbing ku Allah tanya, hayang dibimbing ku Allah pan hayang dibimbing ku Allah berhidayah ku Allah. Maka solusinya adalah itu. Satu,